Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melania Binsasi, kelas A semester 7, jurusan Sosiologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku ke-14 dari Sosiologi Terapan. Langsung saja yang pertama, Internet dan Masyarakat, Routledge Research dalam Informasi Teknologi dan Masyarakat. Perkenalan. Internet ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Di internet, kami mencari informasi, merencanakan perjalanan, membaca koran, artikel, berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan email, pesan instan, ruang obrolan, telepon internet, papan diskusi, milis, dan konferensi video. Kami mendengarkan musik dan radio, menonton video, memesan atau membeli dengan melelang barang yang berbeda, menulis blog kita sendiri, dan berkontribusi ke blog orang lain. Kita bertemu orang lain, mengumpat dengan orang lain, belajar mengenal orang lain, jatuh cinta, menjadi teman, atau mengembangkan hubungan intim. Kami juga kontak dengan orang lain. Kami menguji, mengakses situs pemerintah, belajar bermain game, menciptakan pengetahuan bersama dengan orang lain di wiki, berbagi ide, gambar, video. Kami mengunduh perangkat lunak dan data digital lainnya, dan lain sebagainya. Di internet, kita juga bisa merasa tersesat, bingung, tidak puas, takut, bosan, stres, terasing, kesepian, dan sebagainya. Internet jelas akan terus ada. Bagaimana sistem ini berubah hidup kita dan masyarakat kita? Apakah saja efek positifnya? Apa negatifnya bagi orang lain? Peluang dan risiko yang mana untuk perkembangan masyarakat dan sistem sosial, apakah ada? Buku ini mencoba berkontribusi dalam membantu orang untuk menemukan jawaban mereka sendiri atas pertanyaan semacam itu. Tujuan utamanya adalah untuk berolahraga pemahaman teoritis tentang hubungan internet dan masyarakat. Itu masalah yang dibahasnya adalah pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dan internet perlu dibentuk oleh manusia untuk menghindari risiko dan memaksimalkan manusia kebahagiaan. Studi tentang internet dan masyarakat yang dilakukan di sini berlangsung dalam kerangka yang lebih besar yang selama beberapa tahun terakhir diberi label dengan kategori seperti penelitian internet, teknologi informasi dan komunikasi, dan masyarakat, informasi sosial, informatika dan masyarakat, penelitian media baru, teori masyarakat informasi, masyarakat informasi penelitian atau studi internet, penelitian web, dan lain-lain. Informatika sosial adalah istilah yang banyak digunakan untuk bidang penelitian ini. Dulu didefinisikan sebagai studi interdisipliner tentang desain, pengguna dan konsekuensi dari TIK yang diperhitungkan, interaksinya dengan kelembagaan. Istilah internet dan media baru dipahami sebagai konsep oleh meskipun mereka sering digambarkan sosial oleh ilmuwan sosial. Karena itu, pendapat saya adalah penelitian internet atau penelitian media baru bukanlah istilah karena menyampaikan kesan atau pemahaman di determinis. Karena itu, saya pertimbangkan istilah teknologi informasi dan komunikasi masyarakat penelitian. TIK adalah istilah yang digunakan untuk teknologi kognisi, komunikasi, dan kerjasama yang terkomputerasi
yaitu bekerja dengan logika digital dan jaringan. Istilah internet sering digunakan untuk jenis teknologi informasi dan komunikasi tertentu. Jaringan global, jaringan komputer yang didasarkan pada protokol TCP atau IP Tokol dan telah dari ARPANET. Banyak analisis dalam hal ini buku dikhususkan untuk internet dalam memahami ini. Namun, kategorinya internet tidak hanya dilihat sebagai satu jaringan tertentu, tetapi sebagai fenomena dari interkoneksi jaringan teknologi berbasis pengetahuan dan sistem sosial berjejaring. Bidang penelitian I dan S berhubungan dengan interaksi informasi baru dan teknologi berkomunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi dan masyarakat. Dua saling berhubungan. Aspek penelitian teknologi informasi dan komunikasi dan S adalah bentuk sosial atau desain sosial teknologi informasi dan komunikasi. Dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada masyarakat, tugasnya adalah menghubungkan ini dengan kontribusinya terhadap desain masyarakat dan teknologi informasi dan komunikasi hingga masyarakat pengetahuan partisipatif bisa muncul. Penelitian ICT dan berkaitan dengan peluang dan risiko pengetahuan masyarakat, tepi dan pembentukan teknologi dan sistem sosial. Penelitian ICT dan S merupakan proses ganda terdiri dari satu aktor manusia merancang TIK dan di dalamnya dianalisis bagaimana masyarakat membentuk teknologi informasi dan komunikasi, dan dari proses dinilai bagaimana dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengubah masyarakat. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi ditampilkan di tingkat lain selain dari di sini tidak berarti bahwa mereka ada di luar itu. Sebaliknya, teknologi informasi dan komunikasi adalah imanen bagian dari masyarakat. Memahami ICT dan S sebagai proses ganda, desain dan penilaian menyiratkan bahwa hubungan kedua tingkat tersebut bersifat dinamis, sekutu, terhubung satu sama lain, dan mereka memiliki efek konstruktif satu sama lain. Pemikiran dinamis dalam filsafat dapat ditemukan dalam dialektika tradisi. Dialektika, dua entitas terpisah menjadi terhubung dan membentuk kesatuan tingkat tinggi yang memberi makna kembali ke bagian-bagiannya. Perkembangan dialektis adalah proses dinamis persatuan dan keanekaragaman. Dalam ilmu sosial kontemporer, dosen telah berperan misalnya dalam memahami hubungan antara struktur sosial dan praktik manusia sebagai struktur Anthony Giddens, teori atau teori habitus Pierre Bourdieu telah dicontohkan. Perhitungan determinis teknologi melihat teknologi sebagai kekuatan pendorong masyarakat, sebagai faktor independen di luar masyarakat yang memiliki efek linear pada sistem sosial. Pendekatan pembentukan sosial seperti konstruktivisme sosial, teori jaringan aktor, kritik teknologi, neo-Marxis, studi budaya untuk perbedaan. Kritik teknologi neo-Marxis, studi menganggap teknologi sebagai yang diciptakan, dirancang, diubah, dan digunakan oleh manusia dan dipengaruhi masyarakat secara keseluruhan konteks etal. Pandangan dialektis dikembangkan dalam buku ini yang mengandung hubungan TIK dan masyarakat sebagai proses dinamis memungkinkan pelarian pandangan teknodeterministik bahwa
banyak teknologi yang membentuk masyarakat, dan sosiokonstruktivisme memandang bahwa banyak masyarakat yang membentuk teknologi. Baik, sekian dan terima kasih.